Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah kemarin liburan masih harus tetap semangat untuk belajar, ge. Sebelum belajar kita bisa berdoa terlebih dahulu. Semoga niat baik kita untuk selalu belajar dan cari ilmu akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, sekarang pembelajaran kelima, menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Nah, kamu tentu tahu cara mengajak teman. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Bisa bermain apa saja kalau di rumah. Contoh, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Maaf Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Apakah penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, itu termasuk penolakan yang sopan. Kalau penolakan yang tidak sopan, contoh, apa sih Made, main-main terus dan sebagainya. Kita akan menyebutkan pengalaman sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Nah, mengajak bermain teman yang baik juga merupakan pengamalan sila Pancasila. Contoh, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh, pengamalan sila ketiga dengan teman-teman bermain. Dengan teman bermain, 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku. 2. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. 3. Mau menerima kekurangan teman. Nah, kita tidak boleh membedakan orang itu dari Jawa, orang itu dari Kalimantan, orang itu dari Papua, dari mana saja. Kita harus bersama-sama. Kita tidak membedakan suku dan sebagainya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Semua sama saja. Kita semuanya teman dan bersaudara. Selanjutnya, kita akan menyebutkan makna kalimat ajakan dalam lagu. Seperti kemarin, kamu sudah mengetahui contoh kalimat ajakan dalam teks cerita atau lagu. Ajakan pada lagu biasanya mengajak untuk berbuat baik. Contoh seperti kemarin, ayo nyanyikan lagu Menanam Jagung bersama teman sekelasmu. Menanam jagung cipta Ibu Sud. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, dari lagu tadi seperti kemarin ya, mana kira-kira yang termasuk kalimat ajakan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo kawan. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Ayo kawan. Apakah ajakan pada lagu menanam jagung adalah ajakan yang baik? Yo, siapa yang bisa menjawab? Tentu kalimat ajakan yang baik, karena kita diajak untuk menanam. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena untuk kepentingan bersama. Misal ada 5 orang, ada yang setuju A, ada yang setuju B. Nah, musyawarah ini untuk menentukan yang
terbaik untuk semua, bukan hanya untuk satu atau dua orang saja. Selanjutnya menyebutkan pengalaman sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Contoh saat kita membawa jajanan, terus ada dua orang teman kita yang datang. Nah, sebaiknya kita memberi semuanya walaupun sedikit-sedikit. Misal kita hanya memberi satu orang saja, maka teman yang satunya lagi pasti akan kecewa. Nah, itu. Jadi apa? Kita harus adil. Misal ada teman kita, ada 3 orang termasuk kita. Nah, salah satu membawa jajan, terus dia memberi ke teman, terus tidak memberi ke kita, apa yang kita lakukan? Nah, pasti kita akan kecewa kan? Jadi bersikap adil untuk teman-teman, untuk semua adalah hal yang baik. Nah, ini ada mengurutkan bilangan. Nah, seperti tadi setelah kita membagi. Nah, mengurutkan, kita bisa membagi dengan baik kalau kita mengetahui jumlah, bilangan, dan sebagainya. Nah, kali ini kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Contoh ini ada bilangannya. Bilangan ini sampai ini. Terus ini ada pengelompokan ratusan, puluhan, satuan, nilai tempat. Ini 4, ini yang paling besar 4 dan 4. Nah, nilai ratusan paling besar adalah 4. Terus kemudian puluhan yang terbesar ada 6. Ini 6. Terus satuan yang terbesar ada 4. Urutan angka ratusan yaitu 4, 4, 3. Kemudian nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan 461 sama. Bandingkan angka puluhannya yaitu 3 dan 6. Nah, ini yang 1 3, yang 1 6. Angka 6 lebih besar dari 3, maka 461 lebih besar daripada 434. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar. Ada yang bisa menyebutkan 403, berapa ini? 461. Kemudian yang kedua 434. Selanjutnya ada 353. Nah, kemudian urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah kebalikannya tadi, 353, 434, dan 461. Seperti itu nggih. Di buku pun sama, bisa diperhatikan, bisa dipahami lagi. Demikian pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak semuanya dapat paham dan dapat melaksanakannya. Tetap selalu menjaga kesehatan walaupun harus belajar di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.